Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video aku. Nah, video ini merupakan video ke-11 dan kita akan membahas tentang web server dan DNS server. Tonton videonya sampai habis ya. Sesuai dengan judulnya, kita akan membahas dua materi. Materi yang pertama adalah web server. Kita akan membahas tujuan, pengertian, cara kerja, fungsi web server, contoh produknya, dan ada video simulasinya juga. Lalu untuk materi yang kedua tentang DNS server, kita akan membahas tujuan, pengertian, bagian-bagian DNS, macam-macam DNS, dan video simulasi. Materi kali ini merupakan gabungan dari materi-materi sebelumnya, seperti materi subnetting, routing dynamic crypt, dan juga materi jaringan DHCP. Jadi buat teman-teman yang belum menonton videonya, tonton terlebih dahulu ya agar kalian paham, dan linknya sudah aku taruh di description box. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama tentang web server. Tujuan materi kali ini adalah yang pertama untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya, yang kedua mengenal HTML atau Hypertext Markup Language, dan yang ketiga mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Untuk pengertiannya sendiri, web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Nah, jika merujuk pada hardware, web server ini digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file JavaScript, dan lain-lain. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Cara kerja web server. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya teman-teman, kalian bisa amati gambarnya. Saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server, lalu diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server ini merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP. Kemudian, web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Lalu, pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Seperti itu cara kerja dari web server. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi web server. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Fungsi yang kedua memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap untuk digunakan. Fungsi yang ketiga, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Fungsi yang keempat, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Lalu kita akan membahas tentang fungsi web server. Sebelumnya, sudah disinggung sedikit ya, bahwa web server ini bisa menjadi hardware maupun software. Nah, sebagai hardware, bisa bertugas sebagai tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses oleh seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Web server bisa didapat dari layanan penyedia hosting Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa persyaratan yang bisa menjadi pertimbangan memilih penyedia layanan server hosting untuk website. Yang pertama, server harus cepat.
mempunyai kapasitas dan penyimpanan yang besar, serta kapasitas RAM yang memadai. Lalu, fungsi web server sebagai software, selain tempat penyimpanan, yaitu sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server pada saat ini tersedia. Salah satunya adalah Apache. Di sini sudah ada contoh produk web server yang paling laris digunakan. Yang pertama adalah produk Apache dengan persentase 48,5%. Yang kedua adalah Nginx, persentasenya 35,4%. Produk yang ketiga dari vendor Microsoft, persentasenya 10,8%. Yang keempat dari vendor Lightspeed Technologies, persentasenya 2,9%. Dan produk yang terakhir adalah GWS dari vendor Google, persentasenya 1,1%. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan tonton video simulasi web server agar kalian lebih memahami tentang materi kali ini. Oke teman-teman semua, sekarang kita sudah masuk ke video simulasinya. Nah, untuk skenario sendiri, dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang subnetting, routing dynamic crypt, dan juga jaringan DHCP di atas jaringan wireless, dengan skema sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada ketentuannya teman-teman, kalian tinggal mencontoh. Di sini juga sudah tertera settingan IP-nya. Langsung saja kita akan buat di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini aku udah buat di Cisco Packet Tracer-nya. Seperti ini skema jaringannya. Kalian tinggal contoh. Di sini sudah aku setting juga PC, router, server, dan lain-lain sudah aku setting semua. Kita akan masuk ke langkah percobaan yang pertama. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server dengan IP 434341. Langsung saja kita akan lakukan. Di sini kita akan cek dari PC 1 dulu ya teman-teman. Kita klik, lalu ke desktop, command prompt, kita akan ping, lalu IP dari web servernya 434341. Kita enter, kita tunggu. Nah, dia sudah reply, tandanya sudah terkoneksi ya teman-teman. Lalu kita akan cek dari PC 4 ke web server. Desktop, command prompt, ping 434341. Kita enter. Nah, dia sudah reply. Lalu kita cek dari laptop ke web server. Desktop, command prompt, ping 434341. Kita enter. Nah, dia juga sudah reply, tandanya sudah terkoneksi ya teman-teman ke web servernya. Terakhir, kita akan cek dari smartphone, desktop, command prompt, ping 434341. Enter. Nah, dia juga sudah reply. Oke, sudah siap semua. Kita lanjut. Langkah percobaan yang kedua, nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Dia ke servis HTTP lalu ke index HTML. Oke, kita akan lakukan. Kita ke web server, kita klik, lalu ke servis, ke HTTP. Nah, di sini pastikan HTTP sama HTTPS-nya sudah on. Lalu kita klik yang
poin kelima, indeks HTML kita edit. Nah, di sini kita akan lanjut ke tahapan yang selanjutnya. Tahapan yang ketiga, ganti isi indeks HTML sehingga menjadi seperti ini. Kita tinggal kopas aja. Kita tinggal copy paste. Kita copy. Lalu ini kita paste di sini, teman-teman. Seperti ini. Dan jangan lupa untuk diklik save. Yes. Oke. Lalu kita masuk ke langkah percobaan yang keempat. Atau langkah percobaan yang terakhir, yaitu pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 4343431. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Akan tampil tampilan seperti ini ya teman-teman. Kita akan cek dari PC 1 dan juga laptopnya. Langsung saja kita cek mulai dari PC 1 terlebih dahulu. Kita klik, lalu ke web browser. Ini teman-teman kita klik. Nah, di sini ada URL. Kita ketikkan 4343431. Lalu kita enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini yang menandakan bahwa sudah berhasil simulasi kali ini. Langsung saja kita akan lanjut dari laptop. Lalu ke web browser. Kita ketikkan lagi 4343431. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini juga, tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekian untuk video simulasi tentang web server ini. Oke, setelah kita belajar tentang web server, kita akan masuk ke materi yang kedua tentang DNS server. Tujuannya adalah yang pertama untuk memahami fungsi DNS, yang kedua untuk memahami cara kerja DNS, dan yang ketiga untuk mensimulasikan DNS server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum masuk materi lebih lanjut, kita akan bahas tentang pengertian terlebih dahulu. DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL atau Uniform Resource Locator dengan IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, kalian perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, karena kalian perlu untuk punya daftar lengkap IP address website yang akan dikunjungi, lalu memasukkannya secara manual. Dengan adanya name server ini, bisa memudahkan kalian. Kalian hanya tinggal mengingat nama domain dan memasukkan nama domain tersebut ke dalam address bar. DNS ini kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Contohnya, jika kalian ingin mengakses Google, kalian tidak perlu lagi untuk menulis IP-nya. IP-nya adalah 172.168.0.142. Kalian nggak perlu untuk menulis lagi. Kalian hanya tinggal memasukkan alamat google.com. Selesai. Domain Name Server atau DNS ini tentunya punya fungsi ya teman-teman. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang telah dimasukkannya. Oke, setelah kita belajar tentang fungsi DNS, kita akan lanjutkan belajar tentang bagian DNS. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama ada root level domain yang merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya root level domain ini berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Lalu bagian yang kedua ada top level domain yang merupakan ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Nah, TLD ini ada 2 jenis. Yang pertama ada GTLD dan CCLTD.
Untuk jenis yang pertama, GTLD adalah Generic Top Level Domain. Biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web tersebut. Contohnya, .com itu merupakan komersial. Lalu ada .edu, menjelaskan pendidikan. Lalu kemudian ada .gov, itu adalah lembaga pemerintahan. Lalu jenis yang kedua ada CCLTD, kepanjangannya adalah Country Code Top Level Domain, yang merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs tersebut. Misalnya, akhiran.id, itu menjelaskan bahwa situsnya dari Indonesia. Lalu ada .au untuk Australia, lalu ada .uk, itu dari Inggris. Lalu bagian yang ketiga ada second level domain, yang merupakan nama lain untuk domain itu sendiri. Untuk bagian yang keempat ada third level domain atau subdomain, yang merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Untuk bagian DNS yang terakhir ada hostname atau biasa disebut juga dengan scheme. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam DNS. Informasi yang diminta user dalam sistem DNS disebut juga DNS record. Ada beberapa jenis informasi yang bisa diminta dalam sistem DNS. Berikut ini adalah 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Yang pertama ada A-record atau address record, yang fungsinya menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IP versi 4 address. Yang kedua ada AAA record, yang fungsinya menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP versi 6 address. Yang ketiga ada MX record, yang fungsinya merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Yang keempat ada CNAME record, yang digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini, kalian tak perlu untuk memperbarui DNS record. Lalu yang kelima ada NS record, yang merujuk subdomain pada authoritative nama server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain kalian di hosting berbeda dengan domain. DNS yang keenam ada PTA record, fungsinya memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname atau reverse DNS lookup. Yang ketujuh ada CERT record, yang fungsinya menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Yang kedelapan ada SRV record, yang menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, port, point, dan time to live. Yang kesembilan ada TXT record, yang fungsinya membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Dan DNS yang terakhir yang ke-10 ada SOA record, bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Langsung saja kita akan tonton video simulasi tentang DNS server agar kalian lebih paham untuk materi kali ini. Yuk kita tonton! Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke video simulasi tentang DNS server. Untuk skenarionya, dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringannya, kita tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server sebelumnya. Jadi, tidak usah untuk membuat lagi ya teman-teman, kalian tinggal melanjutkan praktikum tentang web server sebelumnya.
Langsung saja kita masuk ke langkah percobaan yang pertama. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server dengan IP 33.33.33.1 dan web server 43.43.43.1. Untuk FTP servernya kita loncati dulu karena kita hanya fokus pada DNS server saja, teman-teman. Langsung saja kita cek untuk langkah yang pertama. Kita ke PC1, command prompt, ping, lalu kita ketikkan IP DNS server 33.33.33.1. Kita enter. Nah, dia sudah reply, tandanya sudah terkoneksi ya teman-teman, sudah berhasil. Kita cek ke PC4. Apakah nyambung dengan DNS servernya? Kita ke command prompt, ping, kita enter. Nah, dia juga sudah reply, tandanya sudah berhasil. Kita beralih ke laptop, command prompt, ping, kita enter. Dia juga sudah terkoneksi. Lalu ke smartphone, ke command prompt, ping 33.33.33.1, enter. Dia sudah reply juga. Lalu untuk yang kita cek web servernya tidak usah ya teman-teman, karena sebelumnya sudah dicek. Ini contohnya sudah reply juga. Lalu kita ke langkah yang kedua. Aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Seperti ini ya teman-teman contohnya. Langsung saja kita ke DNS server, kita klik, lalu ke service dan DNS. Lalu jangan lupa untuk ubah mode dari off ke on. Untuk DNS service-nya kita klik yang on. Lalu untuk namanya kita tambahkan jarcom.com. Tipenya kita pilih yang A-record. Lalu untuk address-nya kita ketikkan 43.43.43.1. Lalu kita klik yang add. Nah, seperti ini. Kita tambahkan juga yang kedua, www.jarcom.com. Tipenya kita pilih yang CNAME. Yang ini. Lalu untuk hostname-nya kita ketikkan jarcom.com. Kita add. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke langkah yang ketiga. Pada langkah yang ketiga ini, pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Kita ketikkan nslookup jarcom.com dan nslookup www.jarcom.com. Kita ke PC1 terlebih dahulu, ke command prompt. Di sini kita ketikkan nslookup jarcom.com. Seperti ini, kita enter. Nah, oke teman-teman. Tadi kan tidak bisa ya. Di sini juga tertulis DNS request timeout. Dan saya coba masih timeout terus. Dan akhirnya bisa. Seperti ini munculnya. Itu karena di sini teman-teman. Untuk setiap PC, kalian jangan lupa untuk tambahkan di IP configuration DNS servernya. Di sini juga tambahkan. Lalu lakukan hal yang sama di setiap PC-nya teman-teman. Dan untuk DNS servernya juga demikian. Di sini tulis DNS servernya, dikonfig juga. Lalu untuk web server juga teman-teman ditambahkan. IP config, di sini ditambahkan DNS server dan dikonfig juga ditambahkan di sini.
Nah, setelah ditambahkan akan mulai bisa berjalan. Tidak seperti tadi, request timeout terus ya. Di sini kita cek lagi dari PC1 ke desktop command prompt. Kita cek lagi teman-teman. ns lookup jarcom.com. Nah, dia sudah muncul seperti ini. Tandanya sudah berhasil. Yang kedua, kita ketikkan ns lookup www.jarcom.com. Nah, seperti ini. Muncul aliasnya juga. Tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut. Dari PC1 kita cek lagi dari laptop. Di sini sudah saya cek DNS servernya sudah muncul. Kita ke command prompt ns lookup jarcom.com. Nah, seperti ini sudah berhasil. Yang kedua, ns lookup www.jarcom.com. Nah, sudah muncul, sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjutkan. Langkah yang keempat, pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Seperti ini. Kita langsung saja praktekkan. Ke PC1. Kita ke web browser. Kita ketikkan jarcom.com. Nah, dia berhasil. Lalu kita silang. Kita coba lagi ke web browser. Kali ini kita ketikkan www.jarcom.com. Nah, dia juga berhasil ya teman-teman. Lalu kita cek dari laptop. Kita ke web browser. Kita cek yang pertama dulu, yang jarcom.com. Dia berhasil seperti ini. Kita cek lagi untuk yang www.jarcom.com. Nah, dia juga berhasil teman-teman. Kita lanjutkan. Untuk langkah yang kelima, pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Nah, yang kelima dan yang keenam ini tidak usah ya teman-teman, karena yang kelima keenam ini kita cek FTP servernya, sementara kita lewati atau loncati FTP servernya. Jadi seperti itu video simulasi tentang DNS server ini. Sekian. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan tentang web server dan DNS server kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.